Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Menikah di dalam Islam adalah merupakan suatu ibadah. Tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh. Generasi-generasi dari umat Nabi Muhammad SAW. Timbul suatu keyakinan atau pemahaman di tengah-tengah masyarakat di beberapa daerah yang mereka itu melarang menikah dengan kerabat. Bahasa lainnya mungkin satu suku, marga, ras, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah sesungguhnya di dalam Islam mengenai menikah dengan kerabat? Apakah makruh, haram, atau boleh hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan Zainab dan itu adalah kerabat beliau. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dan itu masih ada hubungan kerabat. Dalam sirah ini, dalam sejarah ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya menikah dengan kerabat itu hukumnya adalah boleh. Jadi tidak ada, kami belum mendapati hadis yang sahih atau hasan mengenai makruhnya menikah dengan kerabat. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum menikah dan sedang mencari pasangan, maka dalam pembahasan kali ini akan menjadi suatu informasi, wawasan, dan pertimbangan untuk memilih pasangan. Selain tentunya pasangan adalah pasangan yang soleh dan solehah, juga kita mesti memperhatikan mengenai menikah dengan kerabat ini. Beberapa ulama menjelaskan bahwasannya menikah dengan kerabat itu, apalagi bagi seseorang yang dari kecil telah bersama-sama bermain, dari kecil dia bermain laki-laki dan perempuan ini, kemudian setelah besar ia menikah, maka itu akan menimbulkan suatu rasa yang biasa. Tidak ada suatu dorongan untuk mereka sebagaimana layaknya ketika seseorang menikah dengan yang bukan kerabat. Sehingga dorongan untuk melahirkan keturunan juga tidak kuat. Di sisi lain, seorang dokter genetika di Universitas Amerika mengatakan bahwasanya menikah dengan kerabat tidak mesti melahirkan keturunan yang lemah ataupun cacat. Namun, kata beliau, dengan syarat apabila pasangan tersebut mereka mempunyai gen yang kuat, maka akan menghasilkan keturunan yang sehat, tidak cacat. Kemudian juga kata beliau, dan hal ini adalah sedikit. Artinya, kemungkinan yang terbesar dari orang yang menikah dengan kerabat itu akan berefek ke dalam dua hal. Yang pertama, dari segi fisik, itu dapat menimbulkan lemahnya fisik. Karena dari menikah dengan kerabat tadi mungkin tidak berkembangnya dari segi keturunan, hanya dari ruang lingkup yang itu saja. Sebagaimana seseorang mengilustrasikan ketika sebuah tanaman yang digabungkan atau kawin silang, maka itu akan menghasilkan sebuah tanaman yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu pula dengan manusia. Ketika ia menikah dengan yang bukan kerabat, maka akan menghasilkan keturunan yang lebih baik. Jadi kemungkinan terbesar untuk bayi itu ataupun seorang anak itu lemah, bahkan cacat, itu sangat besar. Namun semuanya tentu atas
ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menikah dengan kerabat akan menimbulkan dominannya karakter pada keturunan tersebut. Kalau karakternya baik, alhamdulillah. Misalnya seperti masyarakat yang pada kerabat itu mempunyai suatu kesolehan. Mereka adalah orang-orang yang taat, yang menjaga agama, cinta terhadap Al-Quran dan Sunnah. Namun apabila pada sebuah kerabat itu mereka mempunyai karakter yang buruk, maka ketika seseorang pasangan suami istri menikah dengan kerabatnya, maka akan memperkuat dari dominannya karakter yang tidak baik tadi. Jadi sehingganya peluang keturunan yang mempunyai karakter yang buruk tadi akan lebih besar. Berbeda dengan seseorang yang menikah dengan yang bukan kerabat, maka hal ini akan semakin jauh dari apa yang dapat diwarisi dari karakter pasangan suami istri. Walaupun tidak terlepas kemungkinan, tidak ada jaminan bahwasanya seseorang yang menikah dengan yang bukan kerabat, mereka pasti sehat, tidak cacat, kemudian mereka mempunyai karakter yang baik tanpa mempunyai karakter yang buruk. Juga tidak demikian. Namun, menikah dengan kerabat akan mempunyai suatu peluang yang lebih besar pada generasi yang lemah dan mempunyai peluang yang besar daripada mewarisi karakter yang tidak baik pada kerabat tersebut. Catatan bagi Anda yang telah menikah dengan kerabat, maka hal ini tidak usah disesali. Yang penting bagi Anda adalah bagaimana mendidik dan membina keturunan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Tentunya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka mengenal adab di dalam Islam sehingga mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bagaimana mereka mengerti untuk membaca Al-Quran, sholat, halal haram, dan sebagainya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi yang perlu kita ingat adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Namun kita sebagai manusia, kita tentunya tidak ada salah dan lebih baik kita mencegah sebelum kemungkinan-kemungkinan yang terbesar itu terjadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa ulama dan pakar genetika dari negara yang maju. Barakallahu li walakum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.